Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas daring bahasa Inggris kelas 10 SMK PGRI 4 Pasuruan. Kali ini kita awali dengan tema yang agak berbeda ya. Biasanya kan kita langsung tulisan tuh. Jadi kali ini kita munculin gambar terlebih dahulu. Kira-kira ini gambar apa ya? Yap, benar sekali. Di sini ada seorang putri yang dikelilingi oleh beberapa kurcaci yang ada di tengah hutan. Kak pernah tahu ya ini gambar apa? Benar sekali, ini adalah gambarnya Snow White dan 7 kurcaci. Jadi, tema kita kali ini yaitu berhubungan dengan cerita legenda, fable, dan fairy tale. Kira-kira ini termasuk genre teks apa ya? Benar sekali. Ini termasuk genre teks dari narrative text. So, what is narrative text? Narrative text is a piece of text which tells a story and entertain the reader or listener. Jadi, narrative text di sini adalah apa? Salah satu teks yang menceritakan imajinatif atau hayalan cerita yang dibuat oleh seseorang untuk menghibur para pembaca maupun pendengar ataupun orang yang menontonnya. Nah, selain itu ada purpose-nya. The purpose of narrative text. Tujuannya dari narrative text is to amuse or to entertain the reader or listener with a story. Jadi, purpose dari narrative text yaitu untuk menghibur para pembaca maupun pendengar di dalam cerita. Seperti itu. Jadi kayak pernah kan kalian menonton film bioskop film kartun, film Disney, maupun pernah baca buku cerita nggak? Nah, cerita yang ada di dalam film tersebut, yang ada di dalam buku tersebut, itu termasuk apa? Cerita naratif teks, cerita yang dibuat oleh seseorang, ya, atau sebuah hayalan, cerita hayalan yang apa? Tujuannya untuk menghibur para pembaca maupun pendengarnya. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada strukturnya. Kenapa kok ada struktur? Nah, ada struktur dari teks. Setiap teks itu mempunyai struktur berbeda. Nah, kali ini di sini ada 3 struktur dari narrative text. Yang pertama yaitu orientation. It is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Jadi ini adalah pengenalan paragraf, pengenalan karakter yang akan diperkenalkan seperti itu. Jadi ada tokohnya, pengenalan tokohnya, ada pengenalan tokoh yang baik, jadi dia kehidupan awalnya bagaimana, seperti itu. Setelah ada pengenalan tokoh, masuklah kita ke complication atau konflik. Nah, tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Biasanya nih ya, ada karakter ada pemain atau tokoh utamanya, biasanya ada konflik dengan tokoh protagonis dengan tokoh antagonis. Jadi ada konflik mulai ada konflik di situ. Entah itu konfliknya bertengkar atau ada perselingkuhan atau lain-lain sebagainya. Setelah ada konflik, setelah naik ada konflik, kita turun lagi ada problem resolve-nya. Ya, the problem or the crisis is resolved either in a happy ending or it is sad ending. Jadi turunlah ke bawah maksudnya setelah mencapai klimaks, setelah mencapai konfliknya, kita ada masalah yang dipecahkan, baik itu masalahnya happy ending ya atau sad ending. Selain itu, di narrative text ini ada yang namanya koda atau moral value-nya. Selain
naratif teks ini untuk menghibur para pembaca maupun pendengarnya, dia juga memberikan moral value, ya, moral value, pesan moralnya. Jadi pesan moral dari cerita tersebut itu apa? Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ada karakteristik of narrative text. Yang pertama yaitu past tense. Past tense yaitu apa? Kejadian yang di masa lampau, ya. Apakah boleh memakai simple past yang lain? Boleh. Seperti past perfect, boleh. Atau past yang lain, boleh. Kenapa kok boleh? Kenapa kok harus past tense? Karena ini adalah sebuah cerita yang dikarang oleh seseorang, sebuah cerita khayalan, otomatis ini ceritanya sudah terjadi seperti itu. Selain itu ada yang namanya adverb of time. Biasanya diawali dengan awal once upon a time, one day, dan lain-lain sebagainya. Ada juga action verb, a verb that show an action, killed, dog, walked, dan lain-lain sebagainya. Ada juga time conjunctions, ada kata penghubungnya, yaitu ada when, then, suddenly, dan lain-lain sebagainya. Selain itu ada yang namanya specific character, jadi karakter yang spesifik, bukan yang tidak general, yang tidak umum. Contoh Cinderella, jadi dia menceritakan tentang Cinderella. Judulnya Snow White, berarti dia menjelaskan tentang Snow White, Alibaba, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, di dalam cerita naratif teks, di situ ada direct speech-nya. Untuk apa ada direct speech? Nah, itu adalah kalimat langsung, jadi seperti nyata, seperti itu ya. Contohnya, Snow White said, "My name is Snow White." Nah, Snow White berkata, nama saya adalah Snow White. Nah, the direct speech uses present tense. Jadi kalimat langsung ini menggunakan tenses present tense. Nah, present tense di sini sudah kita bahas di minggu lalu ya. Terus selanjutnya, nah di sini ada contoh. Contohnya di sini yaitu the rabbit and the turtle. Jadi ada dua karakter di sini ya, yaitu kelinci dan kura-kura. One day a rabbit was boasting about how fast he could run. He was laughing at the turtle for being so slow. Much to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to a race. The rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. The fox was to be the umpire of the race. As the race began, the rabbit raced away ahead of the turtle, just like everyone thought. The rabbit got to the halfway point and couldn't see the turtle anywhere. He was hot and tired and decided to stop and take a short nap. All this time the turtle kept walking step by step. He never quit no matter how hot or tired he got. He just kept going. However, the rabbit slept longer than he had thought and woke up. He couldn't see the turtle anywhere. He went at full speed to the finish line but found the turtle there waiting for him. Jadi di sini ada dua tokoh yaitu kelinci dan turtle. Nah, di paragraf pertama dia menjelaskan pengenalan karakternya. Jadi pada suatu hari ada seekor kelinci, dia berpikir bahwa dialah yang paling cepat dalam berlari. Dia menertawai si kura-kura karena kura-kura tersebut jalannya sangat pelan. Nah, setelah ada pengenalan di situ, nah jadi di paragraf pertama ini namanya orientation, yaitu pengenalan tokoh. Setelah itu si rabbit sangat terkejut karena apa? Karena si kura-kura mengajak dia untuk lomba berlari, ya, lomba lari. Nah, si kelinci dia menertawainya. Dia pikir itu cuma bercanda tapi dia menerimanya. Nah, setelah itu pada half point yang menjadi foxnya menjadi menjadi umpire itu apa ya? Juri, ya, menjadi juri atau yang menjadi penentunya lah, seperti itu, menjadi penentunya di situ. Mereka mulailah lomba tersebut diawali dengan kelinci yang ada di depan. Pada pertengahan perjalanan dia tidak melihat si kura-kura dimanapun. Dia merasa panas dan capek dan dia berhenti mengambil
bukan mengambil, apa namanya, baiklah, sorry terputus. Jadi pada pertengahan jalan si kelinci ini tidak melihat kura-kura dimanapun. Dia merasa panas, capek, dan berhentilah dia untuk istirahat. Nah, di sisi lain si kura-kura dia tetap semangat jalan langkah demi langkah. Dia tidak memikirkan bagaimana dia kepanasan, bagaimana dia merasa capek, dia tetap semangat berjalan. Nah, setelah itu sudah masuk di sudah masuk di paragraf 2 ini, paragraf 2 dan ketiga, ini termasuk konfliknya, yang mana konfliknya si turtle ini men-challenge si rabbit untuk lomba bersamanya. Nah, setelah itu ada resolusinya. Nah, resolusinya yaitu tadi, karena si rabbit, si kelinci, dia tertidur lebih lama dari yang dia pikir. Setelah itu dia bangun, dia tidak melihat kura-kura dimanapun. Dia langsung lari sampai ke garis finish. Akan tetapi dia melihat si kura-kura sudah ada di garis finish tersebut, sedang menunggunya. Nah, kira-kira moral value dari ini apa kira-kira ya? Oke, moral value-nya, pesan moralnya berarti kita tidak boleh don't judge the book by its cover, ya. Jangan meremehkan orang lain, ya. Jangan melihat orang pada bukunya saja, lihat campurnya saja, lihat kegigihannya. Karena si turtle ini sangat gigih, maka dia bisa mencapai garis finish terlebih dahulu. Dan jangan suka sombong seperti si rabbit ini, karena kalau sombong, karena kalau kita sudah terlena, maka kita akan dimakan oleh terlena kita, oleh kesombongan kita. Nah, dan kita akan kalah di situ. Oke, gimana? Sudah paham belum mengenai narrative text? Semoga kalian sudah paham ya. Now it's your turn. Kalian akan membaca teks yang ada di layar ini dan akan menjawab pertanyaan berikut ini ya, sebagai tugas. Jadi baca dulu teks yang ada di sini, and you can answer the question from the video here. Kalau kalian tidak bisa, maksudnya you can pause the video while reading. Jadi kalian bisa mempause video ini ketika kalian membaca. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung ke saya, guru kalian, sebagai guru kalian, atau kalian bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Okay, well students, thank you for watching. See you next meeting dan semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian ya. Okay, see you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.